ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Ustazah Hajah Salma Hasan, pimpinan Majelis Taklim Darul Barokah, pimpinan Grand Samsam, Khalifah Asia Tour and Travel, mata'anallah bituli hayatiha. Semoga Allah panjangkan umur, tetap dalam taat beribadah kepada Allah. Yang sama-sama juga kita hormati Ibu Ustazah Hajah Masnah, kakak beliau, mata Allah bituli hayatiha. Semoga Allah panjangkan umur dalam tetap beribadah kepada Allah. Ibu Ustazah Hajah Mardiah dari Setu Bekasi, juga mudah-mudahan panjang umur, murah rezekinya, amin. Yang kami hormati Ibu Hajah Indah Retnowati SE, sarjana ekonomi, mudah-mudahan ngatur ekonomi keluarga. Ya, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Hajah Indah Retnowati, luar biasa. Saya dengar sejak awal kena pakar-pakar MC tidak pada ada ya Bu ya. Ternyata beliau ternyata luar biasa juga. Tahu dia. Belum tahu. Luar biasa juga, bukan biasa di luar, luar biasa juga, tidak kalah dengan pakar-pakar yang biasa di tempat ini. Ibu-ibu ustazah dan para pimpinan majelis taklim lainnya, yang mudah-mudahan sore ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah, sore ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, hadir di Majelis Taklim Darul Barokah dalam rangka sama-sama turut hadir dan juga mendoakan guru-guru kita yang akan melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Luar biasa, ibu yang dirahmati Allah, sepertinya saya tidak perlu mengasih wejangan atau tambahan pengetahuan kepada guru-guru kita, karena beliau pakar-pakar umroh, pakar-pakar yang sering bawa jamaah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Seperti yang telah disampaikan tadi, Rasulullah pernah bersabda, fa idza kana ramadhanu tamiri fihi fa inna umratan fi ramadan hajjatun. Jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu, karena umrah Ramadan senilai dengan haji.
hadis riwayat Bukhari nomor 1782 dan Muslimnya nomor 1256. Ini hadis sahih. Dalam hadis Bukhari yang lain, fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1863, luar biasa. Mudah-mudahan kita yang bisa hadir ini dipanggil oleh Allah. Di lain-lain kesempatan kita juga bisa melaksanakan ibadah umrah. Yang sedang daftar haji mudah-mudahan segera berangkat. Ya, yang hadir di sini mudah-mudahan umrah bukan hanya di bulan-bulan lain tapi di bulan suci Ramadan. Terus terang saja ibu saya yang berdiri di sini udah beberapa kali umrah, belum pernah umrah di bulan suci Ramadan. Insyaallah tahun depan. Tapi mudah-mudahan doa beliau nanti tahun yang akan datang mudah-mudahan panjang umur kita semua bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitan dengan umrah sepertinya saya tidak menjelaskan lebih panjang lagi karena kayaknya udah dipahami. Tapi karena besok beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena pelajaran ibadah di bulan suci Ramadan masuk dalam kategori ibadah umrah. Ya Bu? Beberapa organisasi Islam telah memberitahuan, namun beliau masih bisik-bisik tetangga. Bagaimanapun juga ketentuan, dia akan menunggu pemberitahuan dari pemerintah. Tempat Masjid Besar At-Taqwa Ponpes, tempat saya dulu sekolah sanawiyah di At-Taqwa Ujung Harapan, almarhum Al-Maqbullah Kiai Haji Nur Ali telah mengumumkan di selebaran bahwa insya Allah hari Kamis besok udah puasa. Berarti Rabu malam Kamis kita udah terawih. Tapi itu bisik-bisik tetangga. Untuk lebih pastinya nunggu pengumuman dari pemerintah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, kita umat Islam ini ada satu kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Kalau dalam ayat ini, Bu, kita wajib, muslim wajib puasa. Orang yang beriman, orang Islam yang beriman wajib puasa. Begitu juga orang-orang dulu, berarti orang-orang dulu sebelum kita, sebelum zaman Nabi Muhammad juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Seperti apa? Seperti yang menjadi kesunahan buat kita untuk melakukan puasa Ayyamul Bid. Ternyata kalau kita baca sejarah, itu peninggalan puasanya Nabi Allah Adam alaihissalam yang disebut dengan Ayyamul Bid. Katanya di dalam. Adam ketika diturunkan dari surga oleh Allah ke dunia India, turunnya di Salendria atau India kalau sekarang. Sementara Hawa di Jeddah. Makanya jadi lapangan terbang. Jeddah itu bahasa Arab artinya nenek-nenek. Karena di situ ada makam Siti Hawa. Kapan itu diturunkan?
setelah turun dari surga, pertemuan antara Adam dan Hawa itu ada namanya tubuh yang dinamakan dengan Jabal Rahmah. Pertemuan Adam dan Hawa. Sejarah menceritakan ada yang bilang 100 tahun baru ketemu, ada yang bilang 40 tahun baru ketemu. Yang jelas dia bertemu dengan Hawa di padang Arafah. Nah itulah supaya umat Islam yang beriman tahu dan ingat selalu padang Arafah. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh itu pasti wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Kalau umroh nggak pakai wukuf, ya bu. Umroh mah cuma ziarah ke situ melihat. Karena yang wukuf itu adalah orang yang haji. Makanya puncak daripada pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi umat-umat terdahulu juga puasa. Dan kita umat Islam yang beriman, puasanya di bulan suci Ramadan. Berapa lama? Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Bu, apa tujuannya? Agar dengan puasa kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Oh bu, saya cuma pesan aja kepada ibu-ibu, karena ayat itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau ibu menemukan keluarga, saudara ibu di tempat tinggal ibu, Pak, dia itu orang Islam, tapi kok nggak puasa? Ibu nggak usah marah, nggak usah jengkel, yang mungkin itu orang lagi datang bulan alias menstruasi atau mencret. Ya kan? Bukan Pak, dia laki-laki. Oh, kalau dia laki-laki mungkin dia baru Islam, mengakui baru sekedar Islam, belum beriman. Pak, kan rukun Islam ada berapa bu? 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat sehari semalam 5 waktu. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji pun kalau mampu. Berarti perintah puasa ada dalam rukun Islam. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tidak puasa, berarti kurang syarat jadi orang Islam. Ya bu ya, kurang syarat jadi orang Islam. Bisa aja Islam KTP, tapi kalau kata saya Pak lebih sadis lagi begini, orang kalau dikatain orang kurang syarat, kira-kira orang apa? Orang apa? Oh itu dia kurang syarat jadi orang. Kurang syarat jadi orang. Pasti dianggapnya orang gila. Tapi ibu saya pesan jangan langsung ketemu di tangga ibu ada yang nggak puasa, jangan langsung wah orang gila, jangan gobong lagi ya bu, jangan, pelan-pelan aja kita rasakan ya. Yang penting kita sudah tahu puasa ini hanya untuk orang beriman, karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kita harus paham ya, sehingga kita tidak punya perasaan gimana lu puasa mau kagak gitu. Makanya bahasa kita sekarang emang gua pikirin gitu. Kalau sama udah ngajarin orang udah nggak mau didengerin, udahlah kuburan kita masing-masing. Oke? Nggak mau pusing bu. Dakwah itu keras juga, ada yang ngatain, ada yang senang, ada yang kagak. Udahlah, yang penting nyampain dah. Tugas para mubalik, para ustazah yang menyampaikan tugasnya hanya menyampaikan. Sementara hidayah itu dari Allah. Tidak sedikit rintangan, tantangan juga para dai itu yang ceramah di desa-desa. Lebih-lebih juga begitu dulu pernah saya ceramah, saya nggak perlu wilayahnya. Begitu manusia itu kalau nggak sholat tak ubahnya seperti binatang. Ada dalam surah Al-A'raf ayat 179. Dapat saya lihat. Oh begitu Pak Ustaz? Iya.
Manusia kalau tidak sholat, dia tidak upaya seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Yuk kita banding-bandingkan, manusia makan, ibu bapak kenal monyet, monyet makan. Manusia minum, monyet minum. Manusia kawin, monyet. Manusia punya anak, monyet punya anak. Manusia sholat, monyet kagak sholat. Berarti kalau ada manusia kagak sholat sama dengan wah, itu rupanya tempat saya ceramah itu ada juara. Tahu juara? Oh, saya ngetes dia. Ustaz dites, ngomong apaan ini? Tentu aja blok ya itu kan. Berarti apa? Tantangan para ustaz, para penceramah juga banyak tuh cobaannya. Doain saya ya Bu ya, mudah-mudahan lisan yang suka menyampaikan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pulang masih sore, sedikit lagi Bu ya. Untuk sampai kepada takwa, puasa melatih, mendidik, mengembleng pribadi kita untuk menjadi manusia yang sabar, ulet dan tahan uji. Sabar iya. Puasa ngajarin kita tuh, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, sabar. Betul nggak? Puasa ngajarin kita sabar, apalagi berangkat umroh di bulan Ramadan lagi sedang trik-triknya puasa. Dia tawaf, dia sa'i. Ya, berarti harus banyak sabar. Makanya orang berangkat umrah atau berangkat haji banyak bawa sabar yang banyak. Ketika saya melepas jamaah umroh, setiap kali melepas dari Grand Zamzam Khalifah Asia ini, Ibunda Hajah Salma Hasan selalu nasihati kita kayak saudara ya. Dan orang lain kita bersaudara di sana, kita mari saling membantu, saling asa, saling asih, saling asuh, jangan saling gasak gesek gosok. Ibu yang dirahmati Allah, jadi bawa sabar yang banyak. Betul, puasa ngajarin kita biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, sabar, tunggu sampai datang waktu yang tepat. Walaupun di atas meja itu sudah tersedia hidangan macam-macam berbuka puasa, ibu-ibu kan begitu biasanya. Ada gorengan, ada kolak, ada es pecah, es campur, ada lagi es apa lagi, oyen, wah udah macam-macam. Tapi kalau maghrib belum datang, tunggu sampai datang waktu bermaghrib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebanyakan kita banyak yang suka salah kaprah. Kadang-kadang begitu dur maghrib langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasum. Jadi yang sebenarnya pengajian ibu juga udah pada tahu ya nggak? Sekarang bismillahirrahmanirrahim, minum dulu atau makan beberapa waktu, baru nanti berdoa setelah dimakan, bukan sebelum makan. Ya kan, karena artinya itu kan begitu. Kasih rezeki. Ya, ibu yang dirahmati Allah, jadi sabar ya Bu ya. Ibu juga bukan hanya orang yang berangkat haji maupun berangkat umroh, di sini juga harus kita banyak sabar. Ya Bu ya, apalagi sekarang ini, masya Allah, apa-apa semua pada naik. Betul nggak Bu? Apa-apa dikit-dikit naik, cabai naik, tomat naik, tuh, ya nggak? Ibu-ibu marahnya kepada suami, sabar. Ya, Bu. Suami seminggu, 2 minggu nggak pulang lagi nyari rezeki, ibu harus sabar. Ya, tapi saya yakin ibu-ibu yang nggak ada di sini mas semua sabar. Suami kagak pulang-pulang, sabar. Kedengeran suami kawin lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 5 menit lagi.
Asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Faida kana yaumus yami ahadikum falayarkus falayabsu wa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shahim inni shahim. Puasa itu adalah perisai, benteng. Apabila salah seorang kamu sedang melaksanakan puasa, jangan berbicara kotor, jangan berbicara fardu. Apabila ada yang ngajakin berkelahi, wih, beradu otot, beradu ini, katakan maaf, saya sedang puasa. Tuh. Ya kan, enggak boleh berbicara kotor, berbicara berlaku kecil. Orang umroh juga begitu, orang haji juga begitu. Ya Bu, asyamu junnatun. Tuh, ini memang kadang-kadang lidah ini, masya Allah, kalau udah terbiasa di bulan Ramadan kita pandai menjaga lidah, insya Allah akan terpelihara. Kita umrah, kita haji, lidah kita akan terpelihara. Jangan ngomong sembarangan. Ini mah kadang-kadang jujur banget, apa yang dilihat langsung dia kaca. Bukan orang sini, bukan orang sono. Nggak beda, ya Bu. Ya salah ya. Jauh beda ya. Gitu. Kadang-kadang lihat yang aneh-aneh, masya Allah ibu-ibu. Nggak perlu saya cerita, ibu. Yang penting jaga lidah baik, baik. Kan udah sering saya sampaikan, lidah itu sangat tajam, kecil bentuknya, besar sekali bahayanya. Luka kena pisau 2-3 hari sembuh, luka kena lidah seumur hidup kita bakal ingat. Boleh nggak? Ini dia nih pendek-pendek orangnya kalau ngomong. Lagi bro. Ya kan memble itu, masya Allah, kita ingat terus, hati-hati lu jaga lidah. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia terletak daripada pandai dan tidak ia memelihara lidah. Kata penyanyi lagu Bang Haji Roma Irama dalam sonetanya, lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang, karena dari omongan bisa menimbulkan perselisihan. Karena dari omongan bisa menimbulkan, ya kan? Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Puasa ngomongin orang, kira-kira puasanya sah apa tidak? Puasanya sah apa tidak, Bu? Ya, akan ngaji di Darul Barokah. Karena saya kasih tahu, kalau ada orang puasa, kalau ada orang puasa ngomongin orang berlaku keji, ya Bu, puasanya tetap sah. Yang batal pahalanya. Tapi kan sayang, sudah menahan lapar dan dahaga mulai dari waktu imsak. Di tengah-tengah terik matahari yang luar biasa, dia tahan lapar, dia tahan haus. Begitu waktu maghrib tiba, lapar, haus, lenyap. Ya kan, kena kolak, kena makanan, gorengan dan segala macam, tapi pahalanya nol besar. Ada orang yang begitu banyak. Supaya membuktikan 14 abad yang lalu Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali dapat lapar sama haus. Ya Bu, saya pesan lagi. Di bulan Ramadan itu, di samping bulan penuh kesabaran, orang sabar itu disayang Allah. Kalau kata Bu Hajayana, man sobaro joparo, siapa yang sabar beruntung. Asobru yu'idu ala kulli amalin, kesabaran menolong semua pekerjaan. Innallaha ma'as sabirin, Allah pun cinta kepada orang-orang yang sabar. Ramadan syahrul sabri wa sabru sawabuhul jannah. Ramadan bulan penuh kesabaran, orang sabar balasannya surga.
Makanya ibu boleh sabar ya Bu ya. Suami kawin lagi mau kagak sabar dong. Udah kagak ada. Sabar gitu. Ya Bu, yang kedua. Bu, banyakin sedekah di Ramadan. Karena afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling baik sedekah yang Anda berikan di bulan suci Ramadan. Bu, banyakin sedekah karena akan berlipat-lipat 1 juta. Ibu sedekah sama dengan ibu sedekah 10 juta di bulan lalu. Kalau udah biasa sedekah enak aja yang dia keluarkan. Ya Bu. Ada apa itu? Oh enggak. Ibu yang dirahmati Allah, banyakin bawa kalau terawih bawa duit. Ya Bu ya. Bawa duit. Supaya apa? Nanti itu duit ngundang temennya. Kalau kemarin-kemarin ibu bawa duit tuh 10.000, yang ratusan ribu, 50.000 udah berebut duit. Gua yang dikeluarin ibu sedekah kagak. Kalau sekarang ngundang temen, kita ngeluarin 20.000, ntar bisa aja kembaliannya menjadi 200.000. Amin ya Rob. Yakinlah itu. Lihat Ibunda Haja sama sedekahnya luar biasa. Umroh sampai kewalahan. Sekarang anaknya yang sekarang bimbing umroh. Mudah-mudahan informasinya berapa hari lagi dia akan kembali ke tanah air. Mudah-mudahan selamat, umrohnya makbul dan makbul. Amin ya robbal alamin. Ya Bu ya, tidak akan pernah susah orang sedekah. Tidak pernah orang akan jadi bangkrut gara-gara sedekah, tidak. Tuh. Bahkan rezekinya terus bertambah-tambah. Takkan susah kena sedekah. Bahkan hartanya kan bertambah-tambah, serta manfaat dan penuh berkah, dan dijauhkan dari bencana. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Senyum Bu, jangan merengut. Karena senyum juga bagian dari sedekah. Bu, yang dirahmati Allah, udah sore ini aja barangkali ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan yang akan melaksanakan ibadah umroh guru-guru kita, mudah-mudahan kita dipanggil dan didoakan di lain kesempatan kita juga bisa umroh. Amin ya robbal alamin. Bu, sebelum masuk puasa, saya yang suka ngomong di sini, ya kan, suka ngomong lain, tentunya namanya manusia pasti banyak kesalahan dan kekeliruan. Sampai saat ini masih ngomong baik, kemarin ngomong, Jumat ngomong. Ya Bu ya, karena kata pepatah Arab begini, man kasuro kalamu kasuro satu. Siapa banyak orang yang doyan ngomongnya pasti banyak salahnya. Jadi saya banyak doyan ngomong, banyak salah. Makanya pada hari ini menjelang Ramadan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-insan makhluk wanisan, emang tempat salah manusia ya Bu ya. Begitu juga ibu-ibu, andaikan ada yang salah dengan saya, mungkin bisik-bisik tetangga dan lain sebagainya, itu sudah lebih dahulu saya maafkan. Kemudian pada akhirnya menjelang Ramadan, masuk Ramadan, kita suci dari segala dosa yang berhubungan dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita berdoa, mudah-mudahan Ibunda Hajah Salma Hasan beserta Ibunda Hajah Dede Nur Haida, Ibu Ustazah Yuyun Ayu Nadia, dan Ibu Kokom Komaria Yurmaini Ibu apa? Yurmaini dari satu. Mudah-mudahan yang akan melaksanakan ibadah umroh diberi kemudahan oleh Allah, dapat melaksanakan umroh dengan sebaik-baiknya, rukunnya, wajibnya, dan bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu
kita yang belum pergi, dengan wasilah beliau kita didoakan, mudah-mudahan kita bisa menyusulnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Liridoi ta'ala wa ila hadrati rasul wal qabul min kulli syai'in tawassul wa surur wa hablana min kulli su'ulin wa mas'ul min kulli umratin maqbul. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati Allah, saya kasih jeda waktu, sebutkan orang-orang terkasih ibu yang sudah mendahulunya, suami, orang tua, semuanya masing-masing nyebut. Sumaila wa yabaina wa bahatina wa jaddina wa jaddatina wa akhina wa akhwatina wa likulli kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh وسلم في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم عدد الرمل صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى بيت العتيق لزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا يا الله زيارة حرمك من قبل أن تميتنا. اللهم يسر لنا يا الله زيارة حرمك من قبل أن تميتنا. اللهم يسر لنا يا الله زيارة حرمك من قبل أن تميتنا. اللهم بلغنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعافية عند الحساب. اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام والإيمان يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.